Halo para mahasiswa, kita kembali bertemu di perkuliahan analisis kompleks. Dan setelah kita mempelajari sistem bilangan kompleks, juga bagaimana mendefinisikan limit, fungsi kontinu, dan turunan pada fungsi kompleks, kali ini kita masuk ke fungsi-fungsi elementer kompleks. Ini kita masuk ke bab berikutnya. Dan apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari berbagai macam fungsi dengan domain bilangan kompleks yang juga bernilai kompleks, dan kita akan mempelajari beberapa fungsi yang sebenarnya Anda sudah familiar. Ya, kalau kita mengingat kembali di kalkulus bilangan real, Anda telah mempelajari berbagai macam fungsi. Ya, diantaranya eksponensial, logaritma, trigonometri, hiperbolik, inverse trigonometri, dan inverse hiperbolik. Semua ini fungsi-fungsi yang dulu Anda pelajari dengan domain bilangan real, atau kita bisa katakan sebagai fungsi real. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah fungsi-fungsi tersebut dapat kita perluas untuk domainnya bilangan kompleks? Kalau misalkan Anda punya fungsi eksponensial e pangkat x, itu kan berarti e pangkat suatu bilangan real x. Bagaimana dengan e pangkat bilangan kompleks z? Atau misalkan Anda di fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen. Bagaimana Anda mendefinisikan sinus dari bilangan kompleks? Atau kosinus dari bilangan kompleks? Apakah fungsi-fungsi tersebut dapat diperluas menjadi fungsi kompleks? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam bab ini. Dan bab ini akan cukup panjang karena kita akan membahas berbagai macam fungsi yang dulu sudah kita pelajari bersama di mata kuliah kalkulus diferensial. Tetapi kali ini kita perluas menjadi fungsi dengan domain bilangan kompleks. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah sifat-sifat yang berlaku di fungsi real juga akan tak berlaku saat diperluas menjadi fungsi kompleks? Misalnya sifat dari fungsi eksponensial, apakah saat kita perluas ke domain bilangan kompleks, apakah juga akan tak berlaku beberapa sifat seperti misalkan e pangkat x plus y sama dengan e pangkat x dikali e pangkat y. Demikian pula dengan sifat trigonometri dan lain sebagainya, apakah juga akan tak berlaku? Dan demikian pula untuk turunannya, apakah turunannya juga akan selalu sama? Itu yang menjadi tema utama kita untuk materi fungsi elementer kompleks. Untuk hari ini saya akan mulai dengan fungsi eksponensial, untuk kemudian nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas fungsi-fungsi yang lain. Baik, mari kita mulai dengan kita membahas fungsi eksponensial kompleks. Kita sudah tahu di kalkulus bilangan real, fungsi eksponensial e pangkat x, ya. Di sini e itu adalah suatu bilangan yang nilainya adalah 2,71828 sekian sekian sekian. Ya. Ya, jadi 2,7 sekian dipangkat dengan bilangan real x. Ini kalau fungsi realnya. Tapi di sini kita ingin mencari tahu bagaimana kalau E dipangkatkan dengan bilangan kompleks Z. Artinya juga ada bagian imajinernya. Nah, kita sudah punya yang namanya formula Euler, yaitu E pangkat I dikali theta sama dengan cos theta ditambah I dikali sin theta. Dengan di sini tetanya adalah bilangan real, ya. Ya, ini sudah sempat kita bahas di awal. Dan dengan demikian, kalau saya ingin mendefinisikan untuk Z adalah suatu bilangan kompleks, X ditambah I dikali Y, maka E pangkat Z ini adalah E pangkat X ditambah I kali Y
Dan menurut sifat dari eksponensial, saya bisa memisahkan ini menjadi E pangkat X dikali E pangkat IY. Berarti yang ini E pangkat X ini merupakan fungsi eksponensial dengan variabel real. Berarti saya biarkan E pangkat X di sini. Dan E pangkat IY ini adalah menggunakan formula Euler menjadi cos Y ditambah I dikali sin Y. Ya, jadi kita tinggal menggabungkan fungsi eksponensial di real dengan formula Euler. Yang ya, kalau misalkan Z adalah X tambah I kali Y, untuk yang bagian real tinggal menggunakan eksponen biasa. Lalu untuk yang bagian imajiner kita menggunakan formula Euler. Jadi inilah definisi dari eksponensial bilangan kompleks. Ya, E pangkat bilangan kompleks.